Hari ini saya mau bicara tentang keluarga. Siapa di sini yang sudah berkeluarga tolong angkat tangan. Siapa yang bagian dari keluarga tolong angkat tangan. Anak termasuk bagian dari keluarga kan? Siapa yang kira-kira tahun ini mau menikah tolong angkat tangan. Gak apa-apa, belum punya pasangan juga gak apa-apa. Yang penting kan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Siapa yang seumur hidup gak mau menikah tolong angkat tangan. Ya, karena memang ada orang yang pilihannya single. Single itu pilihan, jomblo itu nasib, saudara-saudara. Ya, karena saya ada yang ketawanya gini. Dia belum tahu dia single atau jomblo. Iya, salah satu persoalan serius dalam keluarga yaitu salah ngerti. Sebetulnya nggak ada orang pengen menyakiti orang yang dia kasihi. Betul ya Pak ya? Nah ibu-ibu nggak usah ikut campur nih urusan laki-laki. Betul ya Pak ya? Betul. Bapak kalau betul cepat betul. Apaan yang betul? Nggak tahu, pokoknya betul aja ya. Bu, nggak ada orang yang ingin menyakiti orang yang kita kasihi, betul ya Bu ya? Tapi kadang kalau pendeta suami saya tuh salah ngerti gitu, saya tuh maksudnya apa? Dia tuh ngertinya apa gitu, jadi rupet rumah tangga kita. Banyak suami juga gitu. Sebetulnya saya sih bukan ada persoalan ya pendeta, cuman bingung pendeta di rumah tangga kita udah nggak tahu pendeta udah salah ngerti terus, jadi ya mungkin nggak ada lagi yang perlu dipertahankan di antara rumah tangga kita. Gila. Pahit, saudara. Ya kan? Itu sama seperti orang Papua pergi ke tempat cuci motor. Jadi orang Papua lagi naik motor malam-malam jam 10. Dia lihat kok ini motornya kotor bener. Dia lihat ada tulisan situ. Cuci motor 24 jam. Ah ini pas nih. Dia stop. Dia tanya, "Bapak, ini cuci motor 24 jam kah?" Dia bilang, "Iya, ini cuci motor 24 jam. Ah, kalau begitu saya pindah sebelah." Lalu orang bilang gini, "Loh, kenapa pindah sebelah? Di sini bisa cuci bersih." Dia bilang, "Oh, di sebelah katanya cuma 1 jam, ini 24 jam, buat apa?" Katanya. Nah, iya kan, kadang-kala persoalannya apa? Salah ngerti. Orang kalau udah salah ngerti, repot aja, saudara-saudara. Ini kalau salah ngerti ceritanya banyak. Ada orang mabok, gangguin cewek lewat. Orang Papua juga ini. Dia bilang, Nona tinggal di mana?" Ceweknya juga nggak bodok-bodok amat. Ceweknya langsung bilang gini, "Kakak, saya tinggal di rumah." Yang maboknya langsung tanya, "Nona, maksud kakak rumahnya di mana?" "Oh, rumahnya saya tinggal, saya nggak bawa-bawa." Lalu Nona ini langsung bilang gini, "Kau pikir saya keong kah?" Turut berduka cita. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau lihat 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel 23, ayat yang kelima. Salah satu persoalan serius orang modern adalah masalah rumah tangga. Karena selalu saya bilang, senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Kalau saudara tanya sama saya, setan hari-hari ini udah bosen ngurusin gereja. Makanya sekarang gereja di mana-mana bertumbuh kan? Betul? Iya kan, sekarang gereja di mana aja rame. Kalau buka gereja di Al-Azhar juga rame. Ya kan? Oma Irama mau bilang apapun, ya, pemimpin nggak boleh Kristen lah, kafir lah, biar jatuh Oma Irama. Ya. Asal dia aja jangan jadi gubernur. Kalau dia jadi gubernur kan Indonesia Raya diganti. Indonesia teret.
Ya. Rhoma Irama konser di Amerika. Ladies and gentlemen, this is my new album called To Be Tan. Oh, tenggol-tenggolan. Parah. Jadi senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada apa? Keluarga. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa setan serius dengan keluarga? Ada masa-masanya setan sangat serius dengan gereja. Di mana-mana gereja pecah, ribut. Bilang dong kalau mau foto saya. Bukan, saya tuh di BB orang ada foto saya lagi gini loh. Jadi sekarang saya sensitif. Kalau lihat ada orang mau foto saya langsung gini. Jadi iya. Ada masanya setan ngancurin gereja. Tapi lama-lama dia capek juga. Karena ternyata gereja makin banyak tantangan, justru makin dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk sebelah saudara bilang kayak lu gitu. Iya kan? Kita juga gitu, makin banyak tantangan, makin dekat sama Tuhan. Jadi akhirnya senjata setan di akhir zaman beralih. Dia udah malas ngurusin gereja. Ya kan? Sekarang senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada apa? Keluarga. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa keluarga? Karena ketika keluarga hancur, generasi hancur. Betul? Ketika keluarga bermasalah, pelayan Tuhan gak pernah bisa melayani dengan maksimal. Betul? Iya kan? Seorang boleh melayani sehebat apapun, tapi kalau keluarganya terhantam badai, sulit. Iya kan? Kalau orang keluarganya bermasalah, kerja aja bete melulu. Iya kan? Kita di kantor, kalau kita kerja, kita bisa lihat betul siapa yang rumah tangganya bermasalah. Mukanya itu seperti kayak kebo baru digigit anjing gitu. Ini saya berdiri di sini aja, makanya tadi saya dari ujung ke ujung lagi ngelihat berapa orang yang rumah tangganya bermasalah. Dan di sini semua kelihatan mukanya itu. Ada yang langsung nunduk itu. Ya ketahuan gue. Sehingga selalu saya bilang, keluarga yang bahagia bisa membawa kita mengalami surga sebelum kita tiba di surga. Saya ngerti gak ada yang bakal bilang amin. Lu gak pernah ngerasain sih soalnya. Ya. Kan kalau pernah ngerasain kan pasti bilang amin gitu kan. Tapi karena gak ngerasain dia gini. Apa? Bisa ngerasain surga? Enggak tuh. Saya ulangi sekali lagi. Keluarga yang bahagia bisa membuat kita merasakan surga sebelum tiba di surga. Ya gue tahu tuh cuma nyenengin gue aja. Susah ya gue dengerin khotbah Gilbert ya. Gue diem dikeledekin, gue bilang diketawain. Terus dia maunya apa sih sebetulnya? Jangan emosi lu. Pendeta tuh kalau negur jemaat tuh karena sayang. Jemaat marah sama pendeta, dosa lu. Ini sebagian jemaat langsung nanya nih, Gilbert ulang tahun gereja jam berapa? Gue gak datang yang jam itu. Gak bener nih orang. Jangan gitu lu, tega lu. Saya jadi mau nangis. Iya kan? Keluarga yang bahagia, kita sudah mengalami sorga sebelum kita tiba di sorga. Nah kan ketahuan kan tadi cuma nyenengin gue kan? Saya ngomong hal yang sama, saya gak ada yang bilang amin. Saya mah. Keluarga yang bahagia membuat kita sudah mengalami sorga
sebelum kita tiba di sorga? Biarinlah gue ngerti nggak ngerti. Yang penting kalau gue bilang amin, Gilbert seneng, ya udah amin. Tetapi keluarga yang hancur, kita sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Gak apa-apa, saudara bilang gak bilang amin, saya udah terbiasa. Keluarga yang hancur membuat kita sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Apa-apa. Pernah nonton bola kan? Nonton bola kan kalau ada yang gol gitu kan, kalau ada tendangan yang bagus diulang lagi kan? Diulang lagi kan? Nah ini juga begitu. Sampai lu mudeng. Keluarga yang hancur membuat kita sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Kenapa bilang amin? Pengen masuk neraka. Gilbert. Pengkhotbah yang paling gak jelas di muka bumi. Dosa lu ngomongin gue lu. Begini-gini kan biji matanya Allah. Saya lagi ngomong gitu ada yang bilang, nah biji matanya segede begitu. Apalagi mukanya. Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 2 Samuel 23. Aduh. Saya sekarang setelah tanggal 20 dengan nerima pelayanan lagi. Sebab orang kalau tanggal 20 ke atas mukanya bete. Saya paling senang khotbah tanggal-tanggal begini, muka orang sih. Nggak ada yang lucu aja dia kata. Coba kalau tanggal 20. Mana itu udah amin dia masuknya. Kenapa? Kontrakan pendeta. Bukankah seperti itu apa? Amin. Sebab ia menegakkan bagiku apa? Suatu perjanjian kekal. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan untuk keluarga adalah kekal. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan untuk keluarga adalah kekal. Amin. Dikatakan bukankah seperti keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku satu perjanjian apa? Kekal. Jadi yang pertama rencana Tuhan buat keluarga adalah apa? Kekal. Yang kedua apa? Dikatakan teratur. Tepuk sebelah saudara bilang, keluarga lu teratur enggak? Oh teratur pendeta, suami saya Senin pulang, Kamis baru pulang lagi, teratur banget ya. Sama-sama bilang sama saya kekal. Yang kedua sama-sama bilang sama saya teratur. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku satu perjanjian kekal teratur dalam apa? Teratur dalam segala-galanya dan apa yang lo tepokin? Tadi saya ngomong keluarga yang bahagia, kita sudah mengalami sorga sebelum tiba di sorga. Saya pikir sudah tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan. Ayah. Nggak tahu yang berkualitas. Sama-sama bilang sama saya kekal. Sama-sama bilang sama saya teratur. Dan yang ketiga kata Alkitab apa? Terjamin. Amin. Suami pulang ke rumah terjamin. Ada banyak suami nggak berani pulang ke rumah, terancam. Sebab kalau dia pulang istrinya mulai, dari mana? Kamu siapa aja, ngapain aja, apalagi yang dibicarakan? Untungnya mana? Ada banyak istri bangun pagi nggak pernah ngerasa terjamin. Sebab kalau suaminya udah buka mata, itu seperti kayak buaya lapar nyari ayam yang lepas gitu.
Ya kan? Banyak anak-anak pulang ke rumah nggak pernah ngerasa terjamin. Karena kalau salah sedikit, goblok, nggak ada otak. Sampai dia bilang, ada sih Pak. Iya dikit. Dikit. Lu pikir nasi goreng tinggal dikit. Sebab apa? Segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah apa? Dia yang menumbuhkannya. Sama-sama bilang sama saya, dia menumbuhkannya. Iya kan? Artinya dari awal rancangan Tuhan supaya keluarga itu berbahagia. Amin. Tapi ada satu pandangan keliru yang hari-hari ini terjadi. Banyak orang berpikir masa pacaran lebih indah daripada masa pernikahan. Bu, ada ibu-ibu yang melongo. Kenapa Bu? Saya ulangi sekali lagi. Ada pandangan keliru hari-hari ini bahwa masa pacaran itu lebih indah daripada masa pernikahan. Dan banyak orang ngerasa ya wajar pernikahan, namanya juga masa pacaran. Masa pacaran pasti lebih indah daripada masa pernikahan. Saya mau bilang, can't be. Pakai logika apapun gak masuk. Saya paling gak setuju kalau ada orang bilang masa pacaran lebih indah daripada masa pernikahan. Buat saya itu orang stres. Jangan kesaksian pribadi maksud saya. Kalau itu persoalan saudara, jangan anggap semua orang begitu. Karena pada awalnya justru rancangan Tuhan, masa pernikahan jauh lebih indah daripada masa pacaran. Udah yang pacaran gak usah amin-amin, lu juga masih belum ngerasain. Ya. Kalau saudara tanya sama saya, logikanya gak masuk loh. Masa pacaran banyak larangannya. Jam 12 malam, iya kan? Mesti pulang. Sebab kalau jam 2 pagi belum pulang-pulang, orang bingung nih pacaran apa jaga malam. Ada orang Sangir, pulang jam 2 pagi. Badung tuh Sangir. Sangir pulang jam 2 pagi naik motor kan. Ada pemeriksaan. Polisi tanya, mana surat-surat? Dasar Sangir belum ngerti, langsung dia bilang gini, polisi, kita sekarang sudah nggak pernah kirim-kirim surat, kita pakai email semuanya. Gak dapat tampeleng juga udah mujizat. Masa pacaran banyak gak bolehnya. Soalnya duduk-duduk di Monas pacaran, jam 12:30 Satpol PP datang. Tapi kalau sudah udah kawin, sampai jam 3 pagi guling-gulingan di sana juga biarin aja. Satpol PP datang sudah tunjukin KTP, Satpol PP malu, maaf Pak, maaf. Ya. Jadi sama sekali nggak masuk akal. Tetapi somehow the devil tried to attack the family. Setan mulai coba serang keluarga, karena ketika keluarga nggak bahagia, nggak ada kekuatan yang kita miliki. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, saya pelajari ada 3 sifat penting yang harus kita buang untuk mencapai keluarga yang bahagia. Nah, apa sifat yang harus kita buang? Yang pertama, klik. Sifat kekanak-kanakan. Ada banyak rumah tangga persoalannya sangat sederhana. Kekanak-kanakan, selalu saya bilang gini, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Setiap kali nyanyi happy birthday, happy birthday, lu tambah tua. Lilin ditiup, ya kan, tambah tua. Tapi ada banyak orang umurnya tua tapi sifatnya kekanak-kanakan, ya kan? Ketika saudara sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu kan kekanak-kanakan Pak, ya kan? Setelah udah dibeliin PS2, tiba-tiba keluar PS3. Mak, mau yang itu. Anak-anak muda yang belum menikah, saya selalu bilang,
Mencari pasangan teman hidup tidak sama seperti mencari gadget. Karena kalau sudah mau mencari selalu edisi terbaru, lu nggak kawin-kawin. Iya kan? Karena akan selalu keluar edisi terbaru. Ah, cowok ini wibawanya kurang. Wibawa Mercy, wibawa BMW. Ya. Jadi mencari pasangan teman hidup jangan kayak orang mencari gadget gitu. Harus yang last edition, top edition. Habis iPhone 4 keluar iPhone 4S. Habis itu keluar iPhone 5. Orang Singapura bilang 5. Ya kan? Saya lagi di New York makan nasi goreng. Saya bilang fried rice. No. What? Fried rice. Oh, fly lai. Yeah, fly lai. Yeah, that's good, fly lai. Yeah. Fly lai 5. Aduh. Iya. Saya punya guru, punya anak punya guru, orang India itu lebih mantap lagi itu. I just want to tell you, your son always talking in the class for nothing. Waduh, saya jadi nggak bisa ngomong. I think you have to tell him lah. Because if every time he talking, he will never understand all the lesson. Okay. Yeah, you better tell him. Okay, I will tell him. He has to be serious. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Seorang anak kalau dia mau sesuatu, dia happy for something. Tapi ketika keluar, ada bapak-bapak ngeliatin saya gini. Gua curiga ini pelakunya nih. Aduh Pak, saya jadi nggak enak ngeliat ke sana apa. Jadi saudara-saudara, saya ini kan dasarnya pemalu saudara-saudara. Suka nggak enak kalau diliatin orang gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Orang yang punya sifat kekanak-kanakan nggak pernah puas. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Dan kalau nggak dapat sesuatu ngambek. Bu, malu sama KTP lah Bu. KTP udah seumur hidup Bu. Ada masalah dalam rumah tangga ngambek. Makanya yang cewek-cewek nih sama yang cowok-cowok nih, lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan soal cuman cantiknya aja. Cantik pendeta. Cantik banget pendeta. Itu sampai lewat itu tuh pendeta. Jalan Sudirman situ tuh. Bang Dirman lagi begini, langsung ganti. Sweet. Genit kali Bang Dirman itu. Saudara kalau cari cewek itu jangan soal cuma cantiknya. Lihat ini sifatnya kekanak-kanakan enggak? Terus kalau gitu boleh putus ya pendeta? Boleh ganti sama keluaran terbaru. Lo pikir BlackBerry? Iya kan? Ada banyak anak-anak muda persoalannya kita cari pasangan teman hidup kekanak-kanakan. Dan waktu masih pacaran lucu gitu. Kalau cewek manja-manja gitu lucu. Memang banyak cewek kalau pas lagi pacaran lihat cowoknya agak sedikit manja-manja gitu kan, ada kebanggaan sendiri gitu. Cowok gue tuh kalau sama gue gimana gitu.
pas udah kawin, apalagi udah punya anak 4, itu sifatnya masih kekanak-kanakan. Tobat, saudara. Makanya ada banyak suami istri kalau naikin doa Power Rangers. Tahu kan doa Power Rangers? Tuhan robah suami saya. Tuhan robah istri saya. Dia mau tengah malam tiba-tiba suara Tuhan, saatnya berubah. Ngaco. Sama-sama bilang sama saya dewasa. Saya cuma mau kasih tahu ya. Saudara mau ikut seminar sampai stres. Ya kan seminar kadang-kala kan gitu. Ya kan satu seminar bilang itu bahasa roh sesat. Satu seminar bilang kalau kamu nggak bisa bahasa roh di sorga nggak bisa ngomong karena di sorga semua pakai bahasa roh. Amin. Wah semua lama-lama lo ikut seminar kebanyakan stres lo. Ini kan saudara ikut ini aja nih tiap Rabu begini. Kecuali pas saya datang, nggak usah datang. Supaya iman saudara nggak terganggu. Sekarang saudara udah keburu datang, mau diapain ya kan? Ya kan? Belajar dewasa gitu. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Banyak rumah tangga ikut seminar. Setiap ketemu pendeta, kayaknya kalau lihat tangan pendeta nganggur, nafsu aja dia gitu. Pendeta. Udah kayak radar lihat cari tentara Iran gitu. Sampai rambut depannya nggak bisa tumbuh. Kebanyakan ditumpangin tangan dalam nama Yesus, Tapi saya mau bilang, siapapun doa buat saudara. Dari Reinhard Bongke sampai Reinhard Sitombing, sampai Reinhard Sihombing doain saudara. Benar. Kalau saudara nggak dewasa-dewasa, rumah tangga nggak akan bahagia. Amin. Sifat pertama yang harus kita buang ke kanak-kanakan. Lihat, gua ngomong bener dari tadi nggak ada yang teprokin. Puas. Pendeta salah sekali puas. Wah, akhirnya Gilbert salah. Wah. Gak apa-apa. Saya ingat lagunya Pak Yosia, Tuhan tampung air mataku. Barang siapa yang direndahkan, Tuhan akan meninggikannya. Jadi yang pertama kita harus buang sifat kekanak-kanakan. Setelah mau bahasa roh gaya apapun, ada banyak orang yang bilang, pendeta saya udah dibaptis Roh Kudus pendeta. Udah pendeta yang urusan sandal lama, alamo semua, lala sampai laba-laba, udah semua saya udah ikutin. Saya dibaptis sampai 7 kali pendeta. Mulai yang dikepret, sampai dilelepin, sampai di ngambangin. Gaya baptisan kan sekarang banyak banget. Saya dibaptis sudah 7 kali pendeta, bener. Tapi kenapa rumah tangga saya bermasalah ya? Kadang-kala masalah rumah tangga, sorry ya, mungkin saya pendeta yang agak sedikit nggak terbang-terbang di langit. Iya, saya pendeta yang injek tanah betul ini, ya kan? Saya bukan pendeta yang terbang-terbang di langit yang aneh-aneh gitu. Menyembah Tuhan lah, rumah tangga kita beres. Udah menyembah Tuhan, malah lagi menyembah lari suami. Ya kan? Buat saya cuma sederhana. Kadang-kadang masalah rumah tangga saya bukan karena setan, bener deh. Udah usir-usir setan di dalam nama Yesus, setan mau ngancurin keluarga saya, keluar. Sampai setannya bilang, lu bukan gue, tahu nggak? Bener.
Kadang-kala saudara memang kekanak-kanakan banget gitu. Egois, mau menang sendiri gitu ya kan. Kadang-kala saudara tuh nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada gitu. Selalu maunya Tuhan robah suami saya, Tuhan jadikan suami saya sempurna. Lihat, kalau suami lu sempurna, sial banget punya bini kayak lu. Iya kan? Apa dosanya? Sampai harus ketemu laknat seperti saudara gitu ya kan? Tuhan robah istri saya supaya lembut, supaya baik, supaya sempurna. Kalau bini lu sempurna, Tuhan angkat dari beban seperti lu. Kalau nggak istrinya yang diangkat, lu yang diangkat. Ngerti nggak Pak? Udah. Pulang dari sini tatap istri saudara. Bilang begini, sayang, kamu memang banyak kekurangan. Tapi tanpa kamu hidupku tidak ada artinya. Tapi ngomong gitu ada ke tempat tidur. Sebab kalau enggak dia pingsan, pluak gitu. Istrimu gak harus sempurna dulu baru rumah tanggamu bahagia. Itu sifat kekanak-kanakan banget gitu. Anak-anak kan kalau duduk di ruangan terus panas. Panas nih. Iya kan? Oh ruangannya kedinginan. Dingin banget nih. Iya. Ada banyak suami, sorry ya, kekanak-kanakan banget gitu. Istrinya punya kekurangan sedikit, Tuhan, gak tahan Tuhan, gak tahan. Dewasa dikit kenapa sih Pak? Udah gak usah ketawa-ketawa, yang penting dewasa. Ya kan? Kalau pendeta lagi ngomong dia. Semua ibu-ibu bilang sama saya harus dewasa. Semua ibu-ibu bilang sama saya harus dewasa. Semua bapak-bapak bilang sama saya harus dewasa. Pak bisa lebih jantan sedikit ngomongnya. Saya paling gak demen lihat pria yang ngondek gitu. Harus dewasa. Karena di gereja ada juga orang ngondek. Udah tahu cirinya ya? Ciri orang ngondek di gereja yang pertama, lihat waktu dia penyembahan. Jadi gini ya. Laki-laki sejati kalau dia penyembahan itu dari hati ke sorga. Misalnya lagu apa ya? Engkaulah Tuhan, lurus. Di saatku tak berdaya, lurus. Tapi orang kalau ngondek dia putar dulu, di saatku tak berdaya gitu. Jadi selalu nanti kalau pas penyembahan atau minggu depan kalau datang, itu selalu lihat. Kalau orang tuh sejati pasti gitu. Di saatku tak berdaya. Tapi kalau di saatku tak berdaya, itu pasti ngondek dia itu. Kelihatan walaupun gagah gitu ya kan. Tapi kelihatan waktu penyembahan, di saatku. Itu. Yang kedua, ada yang bawa Alkitab nggak? Pinjam Alkitab kan? Nanti saya kembaliin, percaya saya. Ayo. Enggak, lama. Pendeta kok nggak rohani begitu. Alkitab sekecil ini dibanding pendeta segede ini kayak nggak cocok aja. Tapi nggak apa-apa lah, cuma contoh. Orang itu kalau sejati, lihat tangan saya, buka Alkitab begini. Gitu kan? Orang kalau ngondek ininya naik. Jadi konfirmasi pertama waktu dia begini. Konfirmasi kedua lihat Alkitab. Kalau dia gini, itu ngondek. Makasih ya Bu. Yang ketiga pendeta, lihat cara dia berdoa. Makasih ya Bu. Yang ketiga lihat cara dia berdoa. Orang kalau sejati, doa biasa saja gitu. Biasa saja. Kalau dia ada yang seru dia gini. Nah kalau orang ngondek buka tutup. Gua ajarin ini supaya pinter.
Zaman sekarang di gereja ada penyusupan loh. Orang pelayanan itu. Ngondek nih gitu kan. Ya baca Alkitab ya. Dan kalau masih tidak bisa kelihatan waktu dia hidup, kelihatan waktu dia mati. Pas di peti mati semua begini, dia begini. Supaya jangan ada yang ngondek di sini, semua laki-laki bilang sama saya harus dewasa. Ah itu. Coba semua penyembahan. Aduh, ini jemaat lucu-lucu banget sih. Minggu depan saya aja deh yang khotbah lagi dah. Kayaknya jemaatnya lucu. Aduh, gue paling semangat nih, aduh. Saya tuh, hidup tanggung jawabnya banyak. Seharian sibuk aja, pas ngelihat saudara tuh kayak baru jam 5 sore gitu. Yang kedua, saudaranya yang bilang, ya lu ngeliat gua kayak jam 5 sore, nah gua ngeliat lu kayak jam 12 malam. dosa lu. Yang kedua, ya kan, sifat yang harus dibuang untuk mencapai keluarga bahagia, sifat mau apa? Mau menang sendiri. Kalau udah salah, ngotot. Wah, ada istri langsung colek suami itu. Khotbah buat kamu tuh. Iya. Makanya adik-adik muda yang ada di sini, meskipun saya lagi khotbah tentang keluarga yang bahagia, it is good for you too. Gitu. Kenapa? Karena gini, kadangkala saudara tuh waktu masa pacaran tuh nekat gitu. Yang penting gua dapat. Gunung pun kan ku seberangi, laut kan ku daki. Salah, woi. Orang memang kalau udah jatuh cinta terbalik. Ya kan? Ada orang Papua. Sama orang Sangir. Dia mau jual itu kan? Mau jual BlackBerry. Jadi orang Papua itu suka minum. Jadi mungkin dia lagi gak ada duit kan. Dia bilang, saya mau jual nih sapu BlackBerry nih. Dia mau jual ke orang Sangir. Orang Sangir bilang, Ngana mau jual berapa? Dia bilang, saya jual murah-murah saja sudah. Berapa Ngana mau jual? 900 saya sudah. Lalu Sangir bilang ini, terlalu mahal, kita hanya ada uang. Jadi kau mau beli berapa? Kalau Ngana kasih 600 kita ambil. Oh, ini BlackBerry nih. Mana kau mau dapat BlackBerry 600? Akhirnya Sangir so pastiu kan. Sangir bilang 700. 700 Ngana kasih kita ambil. Dia bilang, kau mau tipu ini. Saya beli BlackBerry ini bunyi jut ini. Jadi orang Papua kalau bilang berjuta-juta itu bilangnya gitu. Saya beli BlackBerry ini bunyi jut ini. Sangir langsung kaget. Bunyi jut. Ya udah saya beli setengah juta kalau begitu. Kalau setengah juta boleh katanya gitu. 600 nggak boleh, 700 nggak boleh. Setengah juta kan boleh, bunyi jut. Jadi banyak anak muda kadang-kala tolol. Nggak apa-apa kalau pendeta bilang tolol, nggak apa-apa. Memang tolol kadang-kala. Iya kan? Jadi gini, saudara. Cuma di gereja ini nih pendeta ngomong tolol ketawa. Di gereja lain ngamuk, sebagian pulang. Saya pernah gitu, amin, habis orangnya udah semua. Tersinggung, ya udah nggak apa-apa mau diapain. Ya kan banyak anak muda tolol. Yang penting pokoknya saya dapat. Saya cuma mau bilang, saya mau punya pasangan seganteng apapun. Saya mau punya pasangan secantik apapun.
Tapi kalau dasarnya mau menang sendiri, ujung-ujungnya selamat menderita deh. Bener. Ada saudara yang ngeliatin saya gini. Itu susahnya bergaul sama orang India. Orang India itu kalau ngomong yes, itu begini. Yes. No. Sampai saya bingung, ini yang saya mau ikutin kata-katanya atau tindakannya. Do you want to receive Christ as your own Savior? Yes. No. So yes or no? Banyak rumah tangga persoalannya cuma sederhana. Bukan soal nggak cocok, bukan soal aduh rumah tangga kita ada setan kali, ada kutuk. No. I know. Ada rumah tangga yang diserang setan, I know. Ada rumah tangga yang diikat kutuk, I know. Tetapi persoalannya sebagian besar kenapa mau menang apa? Mau menang sendiri. Istilahnya setan gunung kawi, gunung kidul juga mau datang ke rumah tangga saudara. Tapi kalau suami istri terbiasa dewasa, terbiasa mengatasi masalah, tidak mau menang sendiri, saling mau mengampuni, saling mau mengasihi, saling mau berpikir luas, saya percaya rumah tangga itu pasti diberkati. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dewasa. Sama-sama bilang sama saya tidak mau menang sendiri. Amin. What is marriage? Apa itu pernikahan? Marriage is to make my partner happy. Pernikahan artinya membuat pasangan saya berbahagia. As simple as that. Setelah bangun pagi, setelah mikir apa yang saya bisa buat untuk membuat pasangan saya bahagia. Setelah lagi, setelah lihat suami sudah bete gitu. Setelah lihat istri saudara bete, suami saya kok marah-marah gitu. Jangan sudah bilang, emang cuma dia aja yang bisa marah-marah. Papa sekarang udah berubah, Papa dulu Papa gak pernah begitu. Tapi sekarang Papa marah. Udah gak kuat kalau begini. Papa memang tega, bodoh saya kalau ada kuat. Do you think by that your problem is solved? Saya pikir dengan itu masalah sudah selesai? No way. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Kadang-kadang kan as simple as that. Kadang-kadang kita cuma mau menang sendiri, padahal sederhana aja. Mas, suami saya lagi bete seharian. Apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan dia? Amin? Ini amin yang paling berat untuk diucapkan. Suami juga sama. Kok istri saya hari-hari ini lagi marah-marah ya pendeta? Apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan dia? Ketika setiap orang pandangannya cuma as simple as that, saya percaya rumah tangga itu pasti akan bahagia. Amin. Ketika saya lagi banyak duit, saya pikirkan sederhana, apa yang saya bisa buat untuk suami saya bahagia. Ketika saya lagi punya banyak waktu, saya pikir apa yang saya bisa buat untuk membuat istri saya bahagia. Ketika saya lagi nggak ada duit, gue lagi nggak ada duit, apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan pasangan saya. Yang paling repot adalah udah nggak ada duit berkelahi. Banyak duit aja berkelahi nggak enak. Makanya kalau nggak ada duit berkelahi bilang begini, tunggu nanti ya kalau ada duit baru berkelahi. Sama-sama bilang sama saya harus membahagiakan pasangan saya. Yang ketiga, yang terakhir, ya kan? Apa sifat yang harus dibuang untuk mencapai keluarga bahagia? Sifat selalu menuntut. Kamu harus begini dong, kamu harus begini dong, kamu harus begini, kamu harus begini. Selama masih ada tuntutan, selalu akan ada kekecewaan. Tapi di mana ada penerimaan, penghargaan, pengabdian, dan pengertian, maka yang ada rumah tangga itu kekuatan dan kemenangan. Amin. Jadi kalau hari ini saya mau simpulkan, ada 3 sifat penting yang bisa membuat keluarga kita berbahagia. Yang pertama apa tadi? Sama-sama bilang sama saya dewasa. Sama-sama bilang sama saya tidak mau menang sendiri. Sama-sama bilang sama saya penghargaan, pengabdian, dan pengertian. Amin. Saya boleh simpulkan dulu sebentar ya. Waktu saya sebetulnya udah habis nih.
Tapi nggak apa-apa, mumpung saya sekali-sekali khotbah di sini, ya kan? Ini singkat saya jelasin buat saudara. Ada 5 hal yang harus diperhatikan untuk membangun keluarga bahagia. 1, ingat aksi selalu menimbulkan reaksi. Saudara keras, saudara akan mendapat reaksi. Saudara membenci, saudara akan reaksi. Saudara menuntut, saudara akan dapat reaksi. Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Yang kedua, apa hal yang harus diperhatikan untuk membangun keluarga bahagia? Klik. Ingat, cinta bukan hanya mengerjakan yang biasa bagi saya, namun yang diperlukan bagi pasangan kita. Kita kan kadang-kala gini, ya saya memang orangnya begini mau diapain? Saya laki-laki memang kaku pendeta, saya nggak bisa tuh elus-elus, apa itu namanya, rambut istri saya, terus bilang, sayang I love you, saya nggak biasa gitu pendeta. Saya terbiasa, saya sayang sama kamu, ya udah ya ngerti aja gitu. Ya. Loh, cinta bukan hanya mengerjakan yang biasa saya lakukan, tetapi apa yang diperlukan. Kalau saudara bilang saudara cinta golf misalnya, ya kan? Walaupun saudara nggak biasa bangun pagi, tapi karena saudara cinta golf, saudara akan bangun lebih pagi. Betul? Iya kan? Kalau saudara cinta golf, meskipun saudara orangnya nggak biasa belanja yang mahal-mahal misalnya, tapi ketika saudara cinta golf, barang itu mahal, ya saudara beli gitu. Iya kan? Ketika saudara cinta golf misalnya, saudara nggak biasa jalan jauh-jauh gitu. Saya cinta golf, tapi saya nggak mau jalan jauh. Ya udah saya sama orang ini mau diapain? Itu bukan cinta, goblok, saudara ya kan? Karena lu benar, saya bilang benar. Sorry gitu, sorry banget. Saya ngomong nih apa adanya. Banyak suami bilang cinta sama istri, tapi buat saya nggak cinta, goblok. Bener deh. Pak nggak marah kan saya bilang goblok? Nggak apa-apa Pak, mendingan saya goblok-goblokin tapi rumah tangga bahagia Pak. Saya lagi ngomong gini, kurang ajar nggak tuh? Ibu-ibu ketawa. Kena laki gue, digoblokin namanya tuh denger Pak gue. Dosa lu Bu. Bener Pak. Kadangkala laki-laki merasa, lu saya memang orangnya nggak biasa gitu kok. Cinta bukan hanya mengerjakan yang biasa, tetapi mengerjakan yang apa? Diperlukan. Ketika pasangan kita memerlukan itu Bu, jangan bilang, lu saya memang orangnya begitu pendeta. Saya orangnya memang nggak biasa perhatiin. Ya kan? Saya bukan sekretaris di kantor. Sekretaris di kantor boleh perhatiin, sorry ya. Nah, sekretaris di kantor. Suami sampai ditanya, mau minum teh apa kopi Pak? Kopi. Kopi tubruk apa kopi susu? Kopi susu. Susu kental apa susu biasa? Susu kental. Manis atau biasa? Iya pakai gula manis. 2 sendok apa 1 sendok Pak? 1 sendok. Itu munjung atau rata Pak? Rata. Sendok teh atau sendok makan Pak? Sendok makan. Makan siang atau makan malam Pak? Tuti, ini lama-lama kopi nggak diminum, tapi makan di hati lama-lama. Nah pas sampai rumah, boro-boro istri yang nanya, suami yang mulai duluan, "Mah kopi dong." Tuh di lemari sebelah kanan tuh. Kanan gula, bawahnya air panas. Lu belum lumpuh kan? Bisa bikin sendiri. Itu meskipun Kristen bisa ngambil wudhu, saudara-saudara, bener. Makan hati. Ya, Bu, Pak, kalau memang saudara mau mulai rumah tangga saudara bahagia, mulai dari hal-hal simpel seperti itu. Amin. Yang ketiga, ini ada 14. Ingatlah, sesuatu yang kita tidak biasa dan tidak bisa sekalipun, jika kita lakukan dalam ketulusan secara terus-menerus, akhirnya menimbulkan kasihkan sendiri. Dalam rumah tangga nggak pernah ada istilah nggak bisa. Saya dasarnya orangnya nggak bisa minta maaf pendeta. Saya dasarnya orangnya nggak biasa gitu, lembut-lembut gitu. Saya memang dasarnya begini pendeta. Saya dibesarkan dari keluarga yang acuh gitu. Tiba-tiba saya mesti pernah nggak bisa. Saya ulangi sekali lagi. Apapun yang kita nggak bisa, apapun yang kita nggak biasa, kalau kita lakukan terus-menerus dalam ketulusan, menimbulkan keasikan tersendiri. Betul? Saudara-saudara yang 10 tahun yang lalu belum bertobat, pertama ngangkat tangan tuh antik nggak? Jangankan saudara angkat tangan,
Saya lihat orang angkat tangannya sudah kritik. Ini gereja apaan? Gak ada yang bawa pistol pada angkat tangan. Ya. Tiba-tiba sudah dengar orang angkat tangan bahasa roh, sandal lama. Wih, bangga kali sama dia punya sandal katanya. Ya kan? And today, you are doing the same. Ya kan? Hari ini sudah lagi bahasa roh. Orang bilang, sandal lu yang baru apa yang lama? Yang membunuh rumah tangga kita seringkali bukan setan. Tapi kalau pakai bahasa saya, sorry for my language, gobloknya kita itu. Kita selalu bilang, saya nggak bisa. Saya nggak biasa. Apapun yang kita nggak bisa ya Pak ya. Apapun yang kita nggak biasa, kita lakukan terus-menerus dalam ketulusan, akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah, amin. Jangan sudah pikir udah selesai, belum. Yang keberapa ini? Yang keempat, hal yang harus diperhatikan untuk membangun keluarga bahagia, buang segala gengsi. Alkitab bilang keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Jangan apa-apa gengsi, aduh saya mau minta maaf gengsi. Ya tapi kan saya mau kan gengsi pendeta, kan pernah cewain saya gengsi. Gengsi menghancurkan banyak keluarga. Amin. Buat apa gengsi-gengsi? Iya kan? Tapi ketika rumah tangga dibangun dengan ketulusan, maka rumah tangga itu mendatangkan kekuatan. Amin. Dan yang terakhir, klik pemain musik saya panggil maju ke depan, kembali ke habitatnya masing-masing. Ya kan? Hal yang harus diperhatikan, sadarilah bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang sempurna. Namun keluarga yang mau apa? Saling mengerti, saling memahami secara apa? Dewasa. Jangan pikir suami saya harus sempurna dulu, mertua saya harus sempurna dulu, keadaan ekonomi keluarga kita harus sempurna dulu, baru keluarga kita bahagia. Adik-adik muda juga sama. Hidup ini jangan pikir sempurna dulu, baru semuanya beres. Ketika kita mau ngerti dan paham secara dewasa, ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada mujizat. Ada banyak persoalan serius dalam hidup kita, mulainya dari keluarga. Ada banyak orang sakit gak sembuh-sembuh, ditumpangin tangan, sakit lagi, karena dia makan hati. Dia ada benci, dia ada dendam, dia ada kepahitan dalam keluarga. Ada banyak persoalan-persoalan serius, start from your family. Dan saya percaya betul, waktu keluarga dipulihkan, banyak mujizat luar biasa terjadi. Amin. Setan mau ngancurin keluarga, bukan setelah pemberkatan nikah, tapi setan sudah mulai mau ngancurin keluarga dari masa seorang berpacaran. Karena itu adik-adik muda pastikan, jangan pacaran sama orang yang tidak seiman, jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah, jangan cari pasangan yang salah, minta bimbingan Tuhan, dan jalani dalam kebenaran. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Kita bangkit berdiri. Dan jalan-jalan hidupku kau bangun, betapa dahsyat perbuatanmu di dalam hidupku. Ku hidup oleh taat dan percaya, walau dunia bergoncang dan angin menderu, ku takkan goyah sebab kau besertaku.